pagi, alhamdulillah Mbak, baik Mbak. Oke, baik. Hari ini kita akan melakukan konseling. Sebelumnya ini konseling pertama atau udah Konseling pernah? pertama Mbak, Konseling pertama. Iya. Baik, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan konseling ini dilakukan untuk meningkatkan cash, yaitu kehidupan efektif sehari-hari, dan menghindari cash stay, yaitu kehidupan efektif sehari-hari terganggu. Dalam konseling ini ada beberapa asas yang kita patuhi. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi dalam konseling ini dijunjung tinggi asas kerahasiaan, yaitu ketika klien berbicara kepada konselor, itu rahasianya akan terjaga 100%. Dan selanjutnya ada asas keterbukaan, yaitu konseling bisa membicarakan apapun kepada konselor. Jadi tidak perlu ada kerahasiaan agar konseling ini bisa berjalan dengan baik. Sampai sini paham? Paham Mbak, paham. Baik, kita langsung aja melakukan konseling. Sebelumnya, apa yang kamu rasakan hingga kamu datang ke sini untuk melakukan konseling? Gini Mbak, saya tuh sering ngerasa insecure Mbak ke orang-orang gitu Mbak, apalagi ke orang-orang yang lebih berhasil dari saya gitu. Maksudnya insecure seperti apa? Kalau insecure-nya sendiri ceritanya sih panjang Mbak, mau saya cerita dari awal? Boleh, silakan diceritakan. Jadi gini Mbak, semuanya itu kan berawal dari masalah yang sekarang ini, masalah kuliah Mbak. Saya kan kuliah di satu universitas bagus lah ya gitu kan. Nah dia itu kan punya kayak suatu sistem, kalau misalkan ada mahasiswanya yang IP-nya di bawah 3 kan terancam di DO. Nah ini tuh lagi terancam di DO Mbak. Padahal tuh dari dulu tuh saya tuh ini Mbak, di SMA tuh jadi murid yang ya baik lah gitu, maksudnya yang dipandang itu selalu dapet ranking, terus dikenal sama guru, terus selalu jadi patokan atau selalu jadi bandingan sama teman-teman saya gitu, karena nilai saya juga bagus, nggak jelek gitu, bagus semua gitu. Nah dari SMP, SMA, terus sekarang tuh karena permasalahan kuliah ini, saya kayak ngerasa kayak gimana gitu, kayak insecure gitu sama teman-teman saya, kayak jadi malu untuk pengen ketemu gitu, takut tanya-tanya soal kuliah segala macem ya. Kembali lagi sih Mbak, saya nggak tahu ya, saya bukan nyalahin orang tua saya, jadi soal kuliah juga saya nggak, maksudnya bukan keinginan saya kuliah di jurusan yang sekarang ini gitu ya. Semua sih keinginan orang tua, keinginan bapak saya ya. Dari saya lulus SMA aja saya sudah diminta untuk ambil kedokteran, masuk kedokteran, padahal saya nggak menyukai di bidang itu. Walaupun nilai saya bagus ya, tapi saya kurang suka gitu sama jurusan yang selalu belajar gitu. Saya tuh sukanya yang santai gitu. Sebenarnya tuh saya tadinya tuh sukanya tuh saya pengen itu kuliah di jurusan akuntansi, karena saya punya basic terus juga menyukai hal tersebut. Singkat cerita, saya dimasukin di tempat kuliah yang sekarang, terus ya saya terima aja lah ya, karena saya mikirnya mana mau sih orang tua ngerumusin anaknya. Cuman sekarang yang saya rasain,
setelah saya masuk ke universitas yang orang tua suka, ternyata ini nggak baik gitu hasilnya. Sebenarnya bisa aja sih mbak kalau dari awal tuh orang tua saya tuh support saya, mendukung saya semua tuh. Kenapa saya bisa terancam di DO tuh karena waktu masih semester awal itu saya ada remedial. Pokoknya IP saya jelek lah, saya suruh remedial, saya kasih tahu orang tua saya IP saya. Terus bapak saya bilang, IP apa segini, mending pindah kampus gitu, segala macam. Untuk informasi aja mbak, saya tuh UTBK nyobain tiga-tiganya dan semua itu kedokteran semua. Ya sampai akhirnya kuliah jadi jelek. Terus mau ada ngikutin kuliah pengganti, bentrok mulu sama kakak saya. Dan biaya untuk kuliah pengganti saya tuh mahal karena dia kuliah tempat kuliah saya tuh udah matokin untuk 4 tahun kelar, gak ada lebih. Jadi kalau buat ambil SKS tuh mahal banget. Akhirnya singkat cerita, saya di semester sekarang ini terancam di DO. Saya buat ketemu teman-teman aja tuh insecure, apalagi ketemu keluarga, kayak gitu ceritanya. Emang ada pikiran apa kamu jadi merasa insecure kalau ketemu orang-orang di sekitar? Emang pernah ada omongan yang jelek kah? Ya selalu loh mbak, kalau misalkan insecure gini loh mbak. Saya pernah, nggak mungkin kan kalau saya insecure sebelum ada kejadian apa-apa. Saya pernah waktu itu reunian di SMA, reunian angkatan SMA. Nah itu ya teman-teman pada bertanya, lo IP-nya berapa, terus kuliahnya gimana, sekarang kayak gimana. Kan nggak mungkin hal kayak gitu dibohongin mbak. Saya jujur, siap ada menyayangkan, kayak pokoknya kayak pada nggak percaya gitu, kayak pada bilang dulu tuh kan lu pinter, kenapa jadi kayak gini, percuma dong lu dapet nilai bagus, kayak gimana gitu, kayak nggak percaya aja gitu, segala macem ya, kayak gitulah. Jadi bahan perbandingan masalahnya. Nah, saya tuh jadi insecure kayak di situ, jadi malu ketemu orang, malu ditanya soal kuliah segala macam. Dan karena hal ini juga saya tidur jadi kurang bisa tidur, insomnia istilahnya tuh, kurang bisa tidur. Dan sekalipun tidur saya tuh kayak bekerja terus, otaknya mikir hal-hal yang kayak omongan orang segala macem, pikiran gitu, apapun. Kayak misalkan ngelakuin kegiatan, kayak misalkan saya kerja atau apa, saya kepikiran tuh soal kuliah, soal nanti kalau misalkan reunian takut ketemu temen ditanya segala macam kayak gitu. Waktu kamu ditanya soal IPK, apa jawaban kamu ke teman kamu? Saya sebutin IPK saya sebenarnya. Terus kamu merasa tersinggung? Bukan tersinggung mbak, kayak apa ya, kayak ngerasa gimana ya, kayak lemah banget diri ini tuh, kayak gila, nggak kayak temen-temen gue tuh berhasil kok gue enggak gitu. Kayak ngerasa apa ya, jadi nggak percaya diri gitu, kayak gitu. Terus sekarang apakah orang tua tahu kalau nilainya jelek atau apa? Tahu, kepapar semuanya. Lalu bagaimana tanggapan orang tua? Ya kalau itu mah nggak usah ditanya lah mbak. Aduh, saya jadi buka aib sini. Ya kayak gimana ya tanggapan orang tua ya bilang kayak gitu. Gak mungkin kayak karena saya kurang belajar atau apa. Padahal saya dulu tuh pas kuliah tuh termasuk belajar tuh termasuk giat. Apa kalau nggak tahu nanya segala macam
Ya cuman apa kayak ya adalah mungkin tuh di semester awal tuh saya tuh karena nggak ada yang medi, terus apa ngulang hampir hampir semua kayak eksaknya tuh saya ada yang ngulang beberapa. Terus semester 2 semester 3 kesininya alhamdulillah bagus IPK-nya, cuman sampai sekarang belum sampai 3 dan terancam di DO gitu. Apakah orang tua tahu kalau misalkan itu bukan jurusan yang kamu mau Tahu sehingga nilai kamu jelek? tahu orang tua, jadi dari awal saya dijelek pun terus orang tua apa nyuruh pindah segala macam, saya juga udah pengen pindah, kayak pengen udah kayak oh yaudah nih gue bisa ikutin apa yang gue pengen gitu, yang versi yang saya pengen gitu. Sampai UTBK aja, pas UTBK ketiga saya nggak ngambil kedokteran semua. Saya itu tuh kan minatnya kalau nggak di hukum, di akuntansi gitu. Saya lebih suka yang baca-baca dibanding yang apa berhitung eksak mikir itu kayak gitu. Mikir bukan berarti mikir kayak gitu ya, saya lebih suka debat gitu. Lalu sekarang bagaimana tanggapan orang tua tentang nilai? Udah nggak usah bodoh, udah gimana. Terus kayak ya udah akhirnya saya untuk apa untuk membayar rasa kecewa untuk insecure saya tuh, untuk balikin percaya diri saya lagi, saya sih nggak tahu ya benar tahu nggak, saya jadi kuliah sekarang saya ada di 2 universitas. Untuk jaga-jaga sewaktu di Dewo saya masih bisa ngikutin tanpa terlalu jauh itu mengejarnya. Berarti sekarang udah masuk kuliah yang baru? Udah cuman gitu, tetap aja saya insecure karena kan taunya teman saya tuh dari awal saya kuliah di tempat yang pertama ini jauh ininya apa jauh, nah untuk nama sendiri tuh udah jauh banget dari kuliah saya yang pertama sama yang kedua. Jadi kamu merasa kalau kamu itu Rasa kayak ini saya kayak minder atau buku sebenarnya saya gimana ya, mindernya karena omongan temen-temen, kayak ngomongan tetangga segala macem kayak gitu, kayak jadi ngerasa nggak percaya diri gitu. Bukan saya ya gimana ya gitu lah pokoknya. tapi apakah ada rasa penyesalan di diri kamu sendiri kalau misalkan dulu tuh harusnya kamu ngomong kalau misalnya ini jurusan yang bukan saya pilih, atau ada penyesalan nggak? Penyesalan sih ada, cuman saya waktu awal dimasukin pun saya udah ngomong saya tidak minat di sini. Orang tua saya minatnya di akuntansi sama di hukum, soalnya orang tua saya tidak mendukung itu. Terus saya kan juga posisinya masih jadi anak ya harus ikut kan gitu, jadi saya ikut deh maunya orang tua, cuman ya itu nggak disupport. Terus sekarang kamu jadinya kalau mendengar omongan orang suka merasa sakit hati? Bukan sakit hati sih, lebih kayak insecure, orang nggak percaya diri dan jadi buat kepikiran gitu. Jadi lebih takut untuk ketemu sama orang terus tanya, kalau udah ketemu kan pasti ditanya-tanya, itu lebih saya takutin kayak gitu. Dulu tuh saya kalau senang ketemu sama orang sebelum ada insiden ini ya. Saya suka banget ketemu sama orang, ngobrol sama orang, teman-teman saya banyak. Untuk sekarang saya sampai dibilang punya teman ya cuman sahabat-sahabat saya doang, sisanya saya nggak punya lagi karena ya itu takut saya. Takut ada omongan yang gak enak? Iya benar. Lalu kalau misalkan ada omongan yang gak enak seperti itu, kamu apakah menghindar atau tetap di situ? Kalaupun sudah terlanjur ya mbak, udah ketemu terus kita ngobrol dan ditanya soal itu,
ya saya jawab apa adanya aja. Karena kalau misalkan saya jujur pun kalau saya bohong pun nantinya malah makin bikin malu saya, ketahuan pusing lagi, stres saya bisa. Apakah ada rasa kecewa setelah kamu terancam DO ini, atau sedih kah? Sedih sih, pasti banget sedih, kecewa, apalagi kecewa banget saya. Sedih karena apa dan kecewa karena apa kalau boleh tahu? Ya sedihnya saya ngerasa tuh saya bisa sebenarnya, cuman ya itu aja, karena waktu awal semester disuruh remedi terus sama orang tua saya nggak perlu datang, mending pindah aja IP segini mah. Makanya saya turutin, dan ternyata pas saya mau pindah katanya udah di situ aja, kayak pelin pelan gitu. Karena saya jujur kuliah ini orang tua tadinya awalnya nggak tahu, Kuliah yang baru yang sesuai keinginan saya. Sebenarnya nggak keinginan juga sih, cuman kayak saya udah cari tahu, ya insya Allah gampang lah katanya, bisa diikutin. Sekarang kamu kegiatannya apa? Kegiatan saya sih kuliah sama kerja. Untuk kerjaan lancar? Untuk kerjaan sih lancar, cuman ya itu, kalau kuliah itu kan orang nggak mungkin kalau nanya tuh, misalkan kamu kerjanya apa, pasti nanya dulu kuliah apa enggak, masih kuliah gitu. Nah, pasti kalau saya jawab kan, kalau misalkan ditanya itu saya jawab iya masih kuliah segala macam. Kuliah ntar pasti yang ditanya kuliahnya dulu, kalau yang jelek orang nggak nanya kerjaannya. Kan biasanya tuh saya menghindari pertanyaan-pertanyaan dari orang, jadi secara tidak langsung saya menghindari orang-orang juga. Menurut kamu untuk menghindari orang-orang itu, menurut kamu hal yang paling efektif untuk diri kamu atau? Menurut saya sih seperti itu, karena hampir secara keseluruhan sih dulu waktu saya ketemu orang tuh pasti pertanyaannya seperti itu. Selalu pasti tanya, awalnya ya ditanya lah kabar gimana segala macem, terus kuliah lancar atau enggak, terus habis ditanya kuliahnya IP-nya berapa, udah semester berapa, pasti seperti itu. Kan di luar sana banyak ya orang-orang yang gebyar atau apa. Kalau misalnya kamu jawab sejujurnya kan sama aja kan seperti yang gebyar lainnya. Saya nggak tahu ya mbak, soalnya saya dari SD, SMP, SMA, alhamdulillah nilai-nilai saya tuh baik gitu, baik sampai saya waktu SD aja tuh name saya juga hampir yang termasuk paling bagus gitu. Terus SMP jadi murid lulusan terbaik, sampai SMA pun juga maksudnya masih lulusan dengan nilai yang baik, jadi mulus perjalanan saya, belum pernah jatuh sekalipun. Jadi pas saat sekalinya ini jatuh, ya saya bingung gitu, saya pusing gitu, rasa malu gitu, karena saya kan belum pernah ngerasain malu seperti kayak gini. Dan dari dulu nilai saya nggak pernah jelek. Mungkin dulu aja waktu masih semester pertama saya dapat nilai jelek, saya nangis, dan saya kayak nanya sama temen segala macam. Mungkin permasalahannya ini juga sih mbak, ke tempat kuliah saya jauh, ditempuhnya jauh, bisa 2-3 jam kalau berangkat, pulang bisa sampai 5 jam, capek di jalan. Jadi nilai jeleknya itu karena Itu saya nggak bisa pastiin, karena itu mungkin ada faktor dari situ. Saya sudah pernah minta ngekos atau tinggal dekat-dekat kampus,
Cuman bapak saya ya selalu beranggapan dulu Abi nih kuliah juga nggak manja kayak kamu. Dulu nih Abi nih anak bolang segala macem. Pokoknya disamakan seperti mereka, seperti dia kayak gitu. Ya mungkin kan beda. Mungkin kalau misalkan saya di kampus yang biasa saja dengan tidak ada sistem seperti itu, mungkin saya masih lanjut karena kan tidak ada patokan IPK. Karena IPK saya nggak jelek-jelek banget, 2,8 ya masih 2,8an lah. Cuman udah ada peringatan DO kalau sampai semester ini tidak menunjukkan itu bisa menjadi 3, saya di DO. Dan udah menghadap juga saya kayak gitu. Kalau misalnya ada orang yang nanya apakah kuliahnya baik atau enggak, untuk mengungkapkan yang sejujurnya, apakah membuat Anda merasa Sedih dan membuat saya kepikiran. Sangat sedih, Sedihnya kayak sakit karena hatinya. Sedihnya karena apa? Ya itu mungkin karena saya dari dulu tuh ngerasa tuh disanjung, terus kayak dipuji, mulus pokoknya perjalanan saya. Mungkin karena sanjungan sama pujian itu saat saya menerima cemohan atau ledekan orang tuh berasa banget. Pikiran saya sampai sekarang tidur nyenyak, pikiran. Tapi kan untuk karir bagus ya, alhamdulillah. Karir kerja nih, alhamdulillah bagus. Ya itu seperti saya bilang tadi, orang itu kan kalau pertama ketemu tidak pernah nanya apa. Awal pertanyaan itu bukan kerja di mana, tapi masih kuliah. Pas sudah masih kuliah itu pertanyaannya pasti panjangnya di soal kuliah. Dan yang orang-orang tahu, keluarga tahu, saya kuliahnya di tempat yang pertama ini. Mungkin pas waktu saya keterima, saya kan alhamdulillah juga keterimanya tanpa tes juga tuh, tanpa tes, tanpa nilai. Saya dapat beasiswa. Teman-teman dan keluarga saya tuh pun tahu. Makanya saat beasiswa saya dicabut, terus IP saya jelek segala macem, keluarga tuh sangat menyayangkan dan ya sekaligus meledek. Mungkin untuk anak-anak kuliah yang lain yang IP-nya bagus kan, karena tempat kuliahnya dekat, ditempuhnya nggak sampai sejam 2 jam. Ya, untuk saya ya mungkin kalau menurut saya sih faktornya dari situ. Jadi saya kurang buat belajar pun nggak kurang kayak gitu kan, karena ada pelajaran-pelajaran yang nggak bisa dipelajarin di dalam bus segala macem, capek di jalan. Jadi intinya kamu insecure ya kalau ditanya-tanya sama orang tentang masalah kuliah. Iya benar, insecure, nggak percaya diri. Jadi merasa gagal kan? Iya, jadi merasa gagal. Nah dari perasaan seperti itu saya jadi ngerasa takut buat berinteraksi sama orang lain. Tapi menurut kamu perasaan itu sebetulnya baik gak buat kamu? Sebenarnya nggak baik juga, cuman ya kan saya tidak bisa ngatur perasaan saya kayak gitu. Itu perasaan yang keluar sendiri secara spontan. Biasanya kalau ketika perasaan itu muncul, apa yang kamu lakukan? Biasanya sih habis dari perasaan itu muncul kan karena habis berinteraksi sama orang. Biasanya tuh berinteraksinya sama orang-orang dekat kayak teman atau keluarga. Jadi biasanya kalau habis ngerasain perasaan seperti itu saya menghindar dari orang itu, habis itu menyibukkan diri.
entah itu saya kerja atau entah saya pamit mau kemana, intinya saya nggak berinteraksi sama orang-orang terdekat. Karena pasti kan yang nanya-nanya kayak gitu kan kalau orang yang udah ngerasa dekat atau orang lain yang sudah asik bicara sama kita kan. Karena saya tidak pernah membuat kayak orang tuh bisa nyaman cerita ngobrol sama saya. Jadi setiap habis obrolan saya cut pembicaraan, saya pergi segala macam. Oke, baik. Jadi kamu menghindar ya? Iya, lebih menghindar. Menghindar itu efektif buat kamu? Iya, saat ini sih efektif ya, karena kan itu kalau saya menghindar kan saya tidak dapat omongan-omongan seperti itu, lebih ngejaga hati saya lah. Jadi kamu untuk kuliah yang sekarang nih yang baru ikhlas nggak untuk mengakhiri kuliah yang sebelumnya? Ya sebenarnya ikhlas nggak ikhlas sih, cuman ya udah berjalan seperti ini ya, syukur saya nggak KDO, dua-duanya lulus ya, lebih bersyukur. Mungkin itu sih obatnya, kalau misalkan dua-duanya lulus ya menutupi rasa kekacauan saya. Cuman kan ya kita nggak tahu. Cuman ya sampai saat ini sih, untuk saat ini perasaan saya masih seperti itu, masih insecure dan ngerasa rendah aja lah kalau ketemu orang-orang. Menurut kamu nih ya, hal apa yang paling bisa bikin percaya diri kamu naik? Kalau saya ngebantu teman-teman saya, Membantu dalam hal? ya kalau mereka ada kesusahan keuangan atau finansial, saya bantu. Ya pokoknya bantu orang terdekat saya. Jadi saya ngerasa saya masih ada manfaatnya buat orang lain ya, kayak gitu. Itu bisa kamu gunakan sebetulnya untuk menutupi rasa insecure kamu. Iya benar. Cuman ya setelah dari apa yang saya lakukan kan pasti nggak selalu nutupin perasaan perasaan insecure saya segala macem. Masih ada pikiran kayak misalkan habis saya lakuin terus saya mau tidur, pasti kepikiran lagi soal mana orang. Karena saya nggak pernah dikritik atau diledek seperti itu, nggak pernah. Untuk kuliah pas di jenjang kuliah ini aja. Seperti itu. Jadi selama konseling ini saya boleh memberikan saran? Iya, kan tujuannya dari konseling seperti itu. Oke, baik ya, jadi boleh ya? Iya boleh, silakan. Baik, menurut saya untuk kamu tuh lebih menerima, karena memang kan kuliah yang sebelumnya itu memang sudah berlalu, memang sudah gagal lah istilahnya. Jadi dalam lanjut perkuliahan yang barunya, yang universitas yang baru tuh, sehingga jadi kamu tuh jalannya lebih tidak merasa gagal lagi, jadi lebih senang ya. Kita mulai dari awal lagi mungkin, terus kamu juga tidak perlu mendengarkan omongan orang lain, karena kan yang jalanin ini semua kan kamu. Lagian juga kamu kan karirnya bagus kan, pekerjaannya baik, jadi itulah nilai plusnya. Gitu sih dari saya. Terus jadi mungkin, jadi saya ini kayak harus membanggakan poin plus dari diri saya gitu ya. iya, bersyukur karena memang ada yang gagal tapi ada yang baik juga. Bersyukur atas nilai-nilai plus yang ada di diri kamu.
Oke deh mbak, baik deh kalau seperti itu. Semoga nanti kedepannya kamu bisa lebih percaya pada diri kamu sendiri ya. Amin mbak, amin. Baik, saya akhiri konseling kali ini. Makasih mbak sebelumnya mbak. Ya semoga aja dan konseling ini bisa memecahkan masalah saya. Amin. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya makasih ya mbak. Iya, sama-sama.